Selamat pagi, Mang Cek Bicek Mirsa PAL TV, apa kabarnya hari ini? Senang nian kembali menyapa dari Studio 2 PAL TV. Memang punya kita di program Halo Palembang, yang tentunya setiap hari masih akan terus hadir menunjukkan informasi dan juga cerita-cerita menarik nih dari narasumber-narasumber yang hadir di Studio 2 PAL TV. Tentunya untuk seluruh pemirsa di mana baik berada. Pagi hari ini bersama aku Mang Cek Hagai. Dan aku Bicek Kiki, kita di hari ketiga puasa, berharap segala aktivitas kita tetap lancar. Betul. Dan terutama juga beribadahnya. Apa kabar Mang Cek Hagai? Luar biasa, selamat datang kembali di Palembang. Terima kasih. Bicek Kiki yang baru balik dari umroh nih. Ayo, nih ya. Luar biasa. Masih jet lag Ibu? Masih sedikit jet lag. Semoga ibadah kita lancar hari ini ya. Yes, betul nih Yan. Walaupun bulan puasa harus tetap semangat pastinya Cek Kiki ya. Pastinya. Tetap jaga kesehatan, tetap harus kelihatan fit pastinya. Harus. Dan hari ini kalau kita ngomongin masalah puasa, kita juga harus tetap kelihatan segar dan fresh. Nah, terutama biasanya yang menjadi halangan di bulan puasa atau sedikit masalah di bulan puasa ini. Hawa, iya. Hawa surga ya. Nafas gitu ya. Betul. Jadi katanya memang nafas wong puasa ini kan diberi ganjaran dengan aroma katsuri, bunga katsuri. Itu pada saat kita mendapatkan nafas ini ya. Kira-kira memang benar-benar aroma katsuri apa tidak? Nah ini jadi kita sedikit membahas tentang kesehatan mulut ya. Khususnya di bulan puasa. Jadi kesehatan gigi dan mulut saat bulan puasa kita bahas dengan ahlinya ini hari ini Mang Cek Hagai. Oke, langsung kita sapa ini ada Ibu Dokter yang tidak asing sebenarnya di mata Mang Cek Bicek Mirsa PAL TV, karena mungkin bulan lalu ya Dok ya, sempat datang Palembang juga ya. Kurang lebih satu bulan yang lalu ya. Nah, kembali kita sapa Dokter Gigi Berta Aulia, spesialis orto. Apa kabar dokter? Baik, Mang Cek Hagai. Iya, sehat. Dan ini contoh nih Cek Gigi ya, kelihatan segar dan fresh pastinya ya. Apalagi dokter kan jasnya putih, langsung cerah iya, gitu jadi ya. Bicek Kiki ini agak-agak nyamu-nyamui, tapi ini sebenarnya putih gading. Dokter apa Ibu? Saya dokter gadung. Oh, dokter gadung. Jadi dokter Berta ini memang sebenarnya pernah Bicek Kiki juga datang ke dokter Berta ya pada saat Bicek Kiki masih pakai behel, zaman-zaman pakai behel. Nah jadi kita agak bahasnya beda nih, bukan behel lagi nih dokter Berta. Siap. Nah kalau tentang kesehatan mulut dan gigi, ngapa sih pentingnya di bulan Ramadan ini kita menjaganya dokter? Oke, jadi kalau di Palembang ini kan apa yang terkenal tuh hawa nago. Hawa nago, betul. apalagi kena cuko ya. Jadi nak jadi hawa nago apa hawa kasturi ya? Nah itu. Jadi memang saat berpuasa kan kita tidak melakukan aktivitas apapun. Dalam artian tuh aktivitas yang makan, kemudian aktivitas kita juga membersihkan gigi juga terbatas. Tapi sebenarnya kalau kita nak kembali ke sunnahnya itu sebenarnya kita diperbolehkan kok untuk setiap sholat itu pakai siwak gitu. Berarti kalau kita aplikasikan di dunia modern, setiap sholat itu pakai sikat gigi baik. Jangan pakai odol. Iya, kaki lemak. Kaki lemak. Ada rasa-rasa strawberry. Apalagi odol anaknya yang dipakai. Nah. Yang komodo, ada rasanya dok kan. Jadi mungkin bisa diatur seperti itu. Karena memang selama beberapa, kita kan puasa tuh kurang lebih kita mulainya dari jam, anggaplah jam 5 ya, sampai kaki jam 6 sore, berarti hampir ya, almost 12 jam. 12 jam enggak makan, enggak ini, pasti kan ada gas-gas yang keluar dari, baik dari gas dari rongga mulut. Jadi sebenarnya hawa nago tadi ya, itu tidak hanya disebabkan oleh giginya yang enggak bersih, tapi juga pencernaannya yang enggak bersih. Oh, berarti ada kaitan dengan pencernaan ya dok ya? Jadi kayak pencernaan itu juga membutuhkan perhatian untuk ngapo sih misalnya nih kita jadi soalnya gini ya, sudah ke dokter gigi nih udah dicek tidak ada gigi berlubang, tidak ada sisa akar gigi, tidak ada karang gigi, terus dia juga rajin tadi ya bersikat gigi, pakai benang gigi. Tapi tetap bau, tetap hawa nago, mungkin harus cek di digestifnya, di pencernaan. Oke, berarti pengaruh juga apa yang dimakan ketika sahur dan buka juga nih? Benar. Oke. Jadi usahakan memang kalau sahur tuh tidak makan yang banyak gas ya. Yang masih Kayak kan tabung gas. gas ya dok. Jangan, ada 3 kilo. Yuk, nggak bisa. Yang 20 kilo sekarang. Yang 20 kilo langsung. Tapi kayak kita bahas itu. Iya betul. Kita bahas itu makanan gas itu apa. Tolong ya jangan tabung gas Bukan lagi. tabung gas ya. Ini kita ngebahas tentang yang di mulut dulu nih, Yes, sebelum siap, kita siap. konsumsi yang apa tadi tabung gas uji Mang Cek Hagai. Jadi kalau misalnya Mang Cek Bicek di rumah ini kan masih kadang bingung kapan
boleh sikat gigi pakai pasta gigi atau boleh, katanya kalau sikat gigi tuh takut kena air juga, takut tetelan, ada yang katanya mubah dan lain sebagainya. Nah ini cak mana sih sebenarnya, bisa dirincikan tidak dokter? Kalau secara hukum yang apa istilahnya panjang mungkin harus ahli agama ya. Iya. Tapi secara Kedokteran ya. secara kedokteran yang kita modifikasi dikit lah ya menurut agama itu memang karena odol itu adoraso memang. Jadi kalau mau pakai odol itu usahakan sebelum kita subuh. Jadi sebelum imsa itu kalau nak pakai odol bersihinlah pakai itu. Terus tuh kalau hari-harinya tuh yang tadi lo siwak itu. Jadi tidak apa-apa agak sedikit kena air ya? Kan kalau siwak tidak perlu kena air. Disikat aja giginya langsung. Oh, jadi sikat gigi kering itu Iya kan, langsung abis itu kan kita ambil wudhu kan dikumur. I see, luar biasa. Jadi memang sebenarnya kan kalau dulu itu ada hadis itu kalau siwak itu boleh kusunahkan, itu mau jadi kusunahkan. Jadi maksudnya itu, tapi kan tidak mungkin. Nah, tiap ini nak bersih itu tidak mungkin. Nah, kalau secara keilmuannya itu adalah bakteri plak. Bakteri plak itu memang ada di dalam tubuh kita dan sifatnya akan terbentuk terus 24 jam. Jadi selama 24 jam kalau dia nyangkut makanan, dia fermentasi. Nah, yang jadi hawa nago tadi misalnya ingin puasa nih, sudah sikat gigi, tapi kok tetap hawa nago itu? Kemungkinan waktu dia sikat gigi itu ada sisa-sisa makanan yang tidak keluar. Yang masih tertinggal. Iya, biasanya kan yang nyelip-nyelip gitu. Makanya disarankan juga selain menyikat gigi itu pakai benang gigi. Jadi kalau pakai benang gigi kan yang selo-selo tuh keluarga lo tuh. Nah, sisa makanan yang tersisa tuh dikit itu bergabung dengan si bakteri plak tadi, dia membentuk jadi apa istilahnya? Jadi difermentasi jadi asam. Nah, itulah yang buat ya kan kalau asam kan kalau kita mulut kita asam tuh kan pasti jadi bau gitu. Seperti itu sebenarnya. Oh, jadi enggak apa-apa, jadi setiap kita beberapa jam sekali kita sikat baik ya, Dok ya? Kalau dalam Islam sebenarnya sesaat sebelum wudu. Oke, itu yang lebih iya, jadi dapat galau kan? Dapat bersihnya dapat pahalanya dapat kayak itu. Sesaat sebelum itu. Jadi lebih bagusnya pada saat sebelum azan subuh kita memang benar-benar sikat gigi yang benar, yang bersih, pakai benang gigi ya. Nah, iya benar. Sebenarnya yang paling penting itu adalah pakai benang gigi kalau sekarang tuh, karena memang kondisi gigi kita kan tidak ada yang istilahnya tuh rapi, kalau kayak itu kan pasti ada yang nyangkut. Nah, yang itu yang kita harus bersihin pakai benang gigi. Benang gigi itu sekarang sebenarnya di Indomaret tuh banyak tuh. Ada yang paling gampang tuh yang ada yang sudah ada pegangan, itu kan tinggal masukin tek itu keluar. Oh iya. Jadi membantu dan mempermudah kan jadinya, mempermudah pasien juga mempermudah ini juga. Oke, itu dari sisi kebersihan, cara bersihkan. Nah, kalau untuk menjaganya dewek, jadi misalnya boleh tidak sebenarnya kita ini makan cuko? Ya dok ya, katanya memang selama puasa ini kalau baca jangan makan cuko. Ini benar tidak sih dokter? Kalau makan cuko, kalau tidak boleh berarti aku melarang diri sendiri. Ternyata dokter senang juga cuko. Buka pakai pempek juga ya dok ya? Iya, balik dari Surabaya langsung ngembang macam pempek. Ya di Surabaya kan kate pempek ya, aman gitu. Di sini kapan buka terdodok, pempek lari pempek. Iya. Belum nasinya dok ya? Nasi itu mungkin bisa lah ya, tapi kalau pempek tuh enggak bisa apa ya, tergodanya tuh ya Allah. Asli Palembang. Pempek sepeda be. Laju dok ya? Kata kawan aku, ya ampun. Pempek sepeda juga masih. Enggak apa-apa ya, belum ketemu pempek. Iya, yang mana? Jadi pada dasarnya kalau budaya itu memang tidak bisa ditinggalkan. Jadi kalau misalnya kita nih mau Palembang nih, kita tinggal di Palembang, hidup di Palembang. Jadi memang agak sulit untuk apa istilahnya keluar dari budaya itu. Paling kita tuh ngakali budaya tadi. Cak mana sih dok ngakali cuko? Ngakali cuko itu adalah gini tadi yang dulu kita pernah ngomong itu ya, Mang Ciaga ya. Kalau makan pempek tuh one moment. Jangan nyicil sambil ngobrol cek itu nah. Tapi one moment tuh misalnya gini, apakah 10 menit tuh ya misalnya dalam satu hidangan gitu loh. Sekali langsung. Sekali jadi, nah sudah itu cukonya itu kasih ebi. Biar apa ini dok? Biar pH cuko tadi itu jadi apa normal. Jadi pH-nya tidak jadi asam lagi.
Oh, jadi EBI ini ada manfaatnya. Iya, Jadi BCKK diteliti cuman- itu sama mahasiswa aku tuh. Tahun 2000, aku masih dokter muda itu 2000, dibawa ke UI. 2009 atau 2010 lah, mungkin pokoknya di rentang itu. Asal aku belum kawin 2009 mungkin. Iya, Jadi EBI. Iya, Kalau karena timunnya tuh juga ngaruh dak, Dok? kalau EBI-nya, timun Dok? ya, kalau timun oke lah ya, memang bagus juga untuk kita. Nurunin Tapi tensi, yang Dok, ya? yang nuruni itu tuh yang EBI tadi. Oke. Oke. Jadi kalau bisa makan cuko itu kasihlah EBI, jadi biar dia tuh apa netral. Netral. Kira BCKK EBI tadi cuma nak guri-gurian bae. Iya, Mas. rasa enak Dan setelah itu mungkin kumur-kumur juga termasuk, Dok. Iya benar, sudah misalnya sekali makan kalau ini lain-lain ya. Kalau kami misalnya limo tuh sudah makan limo sudah minum air putih atau kumur air putih gitu sudah habis itu. Tapi jangan sampai tuh ada periode begitu kita makan yang terjadi di dalam rongga mulut itu adalah penurunan pH rongga mulut di rongga mulut itu karena kan misal pH rongga mulut yang diharapkan tuh 7. Nah 7 atau ya 7,6,5 gitu oke lah masih. Nah waktu kita makan itu bisa turun sampai 3 itu. Karena apa ini biasanya? Ya itu tadi, karena ketika kita makan kan, itu kan ada masuk apa gula lah istilahnya fermentasi gitu. Kan hampir semua bahan yang kita makan itu kan mengandung gula, baik itu sifatnya karbo, gula gitu. Jadi memang normal, maksudnya itu kayak respon sebentar, tapi dia akan naik lagi gitu. Makanya tuh kayak 30 menit, 1 jam itu is okay. Tapi kalau makan yang berkepanjangan gitu, sama juga misalnya anak-anak yang dia makannya ngemut. Nah itu yang harus kita yang disimpan di mulut, Dok ya? Ya lamo, nenek sampai tertedok-tedok itu kan. Ada tuh Boleh. anak-anak Jadi tuh. kunyah-kunyahnya ya? Oh itu yang membuat pH-nya jadi ngerusak gigi. Termasuk ngedot berarti, Dok? Betul, ngedot itu kan kenapa dia ngerusak gigi? Karena begitu dia ngedot, dia sambil tidur kan, jadi terendam itu tuh. Nah kalau yang terjadi misalnya tuh nanti ada di slide ya. Jadi kalau terjadi misalnya tuh fermentasi tadi, lepas nih mineral-mineral itu, Wah. jadi lobang. Betul. Sudah ngalami sih. Sudah Karena nggak aku yang kedua itu giginya rusak gara-gara ngempeng. Gara-gara ngempeng. Nggak bisa lepas. Oh jadi termasuk juga iler si bayi itu dewek bisa buat karis gigi ya, Dok? Iler itu kan saliva kita bilang ya. Nah di dalam saliva itu memang ada yang aku bilang tadi, ada bakteri baik, bakteri itu ya, bakteri plak juga terbentuk gitu. Jadi memang di salivanya sendiri itu ada pH-nya, terus di gigi itu ada namanya bakteri plak. Jadi memang sudah dibuat satu kesatuan, tapi sifatnya itu komensal. Jadi dia kalau misalnya kita treat dengan oke gitu. Karena kan dia harus ngolah dulu di sini, biar di sini tuh tidak banyak lagi gawinya. Betul, setuju. Nah dokter ini kan termasuk salah satu dosen juga ya di Universitas Sriwijaya. Sudah bawa materi 3 SKS hari ini. Iya. Ya, bakal ditampilkan slide-nya di segmen kedua dan juga segmen ketiga. Masih kita ngomongin soal kesehatan gigi dan mulut selama bulan puasa ini, Mang Cek Bice. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Makasih pemirsa, masih mantap di Halo Palembang. Yang jelas ini segmen kedua masih berewangan dengan Bicek Kiki dan juga Mang Cek Hagai. Betul. Nah, kita masih membahas tentang kesehatan gigi dan mulut di bulan puasa ini dengan narasumber kita pastinya Dokter Gigi Berta. Nah, di segmen kedua ini mungkin kita lebih membahas cak mana supaya tadi menjaga kesehatan gigi dan mulutnya. Yang kedua ini supaya mencegah nih aroma bau nago ini. Apa-apa yang harus kita lakukan ini, dokter? Oke. Tadi ada slide ya, mungkin bisa dibantu ditampilkan yang selanjutnya. Slide selanjutnya ya. Selanjutnya lagi. Yang gigi berlubang. Bagaimana sih gigi berlubang? Yang ada gambar-gambar banyak-banyak itu nih. Ini sudah kita tadi kan tips hari-hari. Lagi. Nah, ini Proses gigi berlubang, dokter. iya. Ya? Jadi sebenarnya kenapa tadi yang hao nago tadi kan? Nah, karena ini jadi di dalam rongga mulut kita tuh memang 24 jam sekali terbentuk namanya bakteri plak. Jadi bakteri itu memang selalu ada gitu. Jadi suka tidak suka dia akan selalu ada. Akan tetapi dia sifatnya komensal. Jadi menunggu. Nah, kalau sudah
kita habis makan nih, makan apapun ya, kayak misalnya manis, karbo gitu-gitu kan. Tertinggal makanan kita ini tadi difermentasi menghasilkan asam. Nah, asam inilah yang membuat lubang pada gigi gitu. Tapi kalau sebelum 24 jam kita sempat nih bersihinnya, si sisa-sisa makanan ini tadi, kemudian mengembalikan lagi ke pH normal rongga mulutnya, proses ini tidak terjadi gitu. Makanya ada pasien itu datang bilang gini, "Dok, aku inilah sikat gigi terus, kenapa masih berlubang?" Berarti teknik menyikat giginya yang tidak tepat. Atau lagi ada yang ngomong ini, "Dia ini tidak pernah dok sikat gigi." Ngomong itu kan. Tapi giginya tidak berlubang. Adiknya ini jarang sikat gigi, sering sikat gigi tapi berlubang. Bisa jadi dinilai dari kita cek dulu, misalnya ternyata air ludahnya itu memang sudah masem. Jadi dia tanpa effort apapun dia sudah masem gitu loh. Dan itu tiap orang beda-beda ya, Dok? Beda-beda, betul. Karena kita ikut beberapa training ya. Jadi zaman dulu tuh bahwa penyakit gigi dan mulut itu tidak sih kok baik macam itu. Tidak ada sisa makanan baik, tidak ada cara membersihkannya baik, tapi seluruh nah gitu. Dan kita nih yang menjadi istilahnya tuh menjadi budaya di Indonesia ini belajar sikat gigi itu dari orang tua. Iya. Nah, orang tua ini tadi kan tidak semuanya adalah dokter gigi. Jadi orang tua juga tidak memahami sebenarnya cara menyikat gigi yang benar itu seperti apa. Terus tiap usia tumbuh anak juga lain-lain cara membersihkannya. Ada ini cara menyikat gigi mungkin? Yang tadi? Iya, slide sebelumnya ya. Ya. Nah ini. Oke. Tapi ini kayaknya modelnya dewasa. Jadi kalau sikat gigi ini itu udah usia gigi permanen sudah lengkap. Berarti usianya 12 tahun ke atas sudah bisa pakai kayak gini. Jadi pada prinsipnya pertama dari pemilihan sikat gigi. Sikat gigi itu panjang bulunya itu 2 sampai 3 gigi. Itu kalau dilihat di slide kedua kan, 3 gigi dia kan yang ini. Jadi kalau bulunya itu kelebaran, potong. Misalnya beli nih, kan sayang ya, biar tidak boros, potong bae bulunya itu 2 sampai 3 gigi kita. Sudah itu pilih yang soft. Harus soft. Terus yang kedua penggunaan pasta. Pasta gigi itu cara ngasihnya tuh posisinya tuh di ini nah. Sikat gigi tuh bulunya di pojok, pasta di bawah. Bukan nada. Kalau nada kan bisa banjir tuh. Tapi kalau dia pasta sikat gigi yang di pojok kan cuman sekedar ngolet gitu. Jangan terlalu banyak. Jangan, cukup sebutir biji jagung bae. Oh, berarti yang digambar pasta gigi itu salah ya, yang agak Itu gemuk. tidak salah sebenarnya, kan dia jualan. Oh iya. Biar cepat habis ya, Dok. Jadi cepat Iya. habis beli lagi. Lambat kalau kayak itu. Tapi setelah itu baru diratakan. Jadi sebutir biji jagung, terus ratoke, baru sikat gigi. Nah, cara sikat giginya seperti ini tadi. Jadi pada prinsipnya ini ada banyak macam cara menyikat gigi ya. Cuma yang paling menurut saya itu paling gampang itu mengingatnya itu adalah merah putih. Sesuai dengan bendera kita. Merah putih itu berarti dari merahnya itu adalah gusi, kemudian putihnya adalah gigi. Jadi gerakannya seperti yang digambar itu ya, gerakannya tuh si sikat gigi itu dibuat agak masuk ke selah antara gusi dengan gigi gitu, terus diarahkan ke bawah kalau dari atas. Jadi membentuk sudut 45 derajat terus arahkan ke bawah. Tapi ke bawahnya tuh tidak boleh turun naik. Jadi posisi gigi atas bawah tuh tidak berkontak. Jadi searah baik, kalau pucuk baik. Kalau pucuk ke bawah baik, kalau bawah ke pucuk baik gitu. Kemudian baru bagian dalam dan bagian luar. Jadi selama ini yang cak ini tuh galak Nah, ya. Iya, Ini maksud itu cak sikat WC kayak gitu. Iya. Ini kan Kebanyakan kita cek itu. iya kan nak begancang cak ini baik dok. Nah. sebenarnya itu pun terjadi di aku ya. Karena yang ngajari aku sikat gigi kan mama aku juga kan, bukan dokter gigi juga. Terus waktu efeknya itu adalah SMP itu aku sudah cabut gigi. SMP itu aku sudah cabut gigi geraham yang tumbuh tidak menggantikan itu usia 6 tahun. SMP itu berarti tahun 97. Tahun 97 berarti 85 ya baru 12 tahun ya. Berarti hidupnya baru sebentar nih itu. Kan tumbuhnya 6 tahun, umur 6 tahun. Betul. Nah, berarti kecabut ya. baru 6 tahun gitu. Nah, itu. Dan itu banyak terjadi di Palembang ini. Aku pernah paling muda nyabut usia 8 tahun.
6 tahun tumbuh. 8 tahun ada Baru pacak 2 tahun usia gigi itu tadi ya. 8 tahun ada pacak dia apa-apa lagi, harus dicabut. Memang udah rusak giginya, Dok. Iya, karena itu tadi, karena tadi kan cara menyikat gigi itu kesannya simple tapi ribet gitu. Nah, kenapa kalau dalam Islam ya, balik lagi kalau dalam Islam tuh kan pakai siwak. Kalau siwak tuh kan bentuknya bulat gitu loh, Mbak. Kayak itu tidak mungkin salah. Tegak kan dia? Benar. Tidak mungkin salah. Jadi memang itu. Sakit juga kalau salah, Dok. Kan tidak bisa nyamping-nyamping kan dia tegak. Nah, kalau sikat gigi karena memang posisinya seperti itu, jadi gerakan itu. Nah, kalau menurut risetnya itu, kemarin juga ada penelitian mahasiswa itu, 2 menit waktu yang paling efektif. Jadi kami riset dari semenit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit. Mana sih yang paling efektif? Maksudnya efektif itu dalam artian kondisi gigi sudah bersih, tapi ininya juga sudah apa istilahnya tuh tercepat juga. Jadi tidak mesti harus 5 menit. Kan capek kalau nak 5 5 menit itu berapa gigi, Dok? Seluruh misalnya gigi. yang jadi. Tapi 2 menit ini durasi sikat gigi ya. Nah, durasi sikat gigi yang efektif itu 2 menit, setara dengan lagu Topi Saya Bundar. Jadi kami riset juga tuh lagu-lagunya. Jadi lagu-lagu yang apa tuh, nah Topi Saya Bundar. Jadi pas mulai itu langsung nyanyi lah ya Topi Saya Bundar ya. Asal tapi dalam hati nyanyi, Dok. Tapi Kan waktu saya ke Jepang, waktu itu juga ada sensei yang dari Jepang. Waktu itu kan kita pernah pelatihan tuh di Jakarta, sensei itu dari Jepang kan. Mereka tuh sikat gigi loh. Sikat gigi, literally sikat gigi, tapi tidak pakai odol. Jadi aku pikirnya, oh ini sama kayak siwak ya. Mungkin dia anggap sikat gigi tuh dia taruh di dalam kantong jasnya. Oke. Terus dia keluarin, dia sikat gigi. Setelah after lunch itu ya, dia sikat gigi santai, Bay. Dia sikat gigi di depan-depan kita, Bay. Tapi tidak berodol memang. Iya, betul, tidak pakai odol. Nah, begitu kita peginian ke negerinya tuh memang biasa baik itu nah mereka sikat gigi. Iya. Setiap habis makan berarti? Iya. Oh, jadi kalau mereka setiap habis makan. Habis makan tuh boleh langsung sikat gigi atau memang harus nunggu berapa menit? Nunggu dikit. Nunggu sekitar 5 menit lah ya. Sudah makan, berkumur dulu banyak putih, baru sikat gigi gitu. Oke. Iya. Jadi ternyata di sana lebih mempraktekkan ketimbang di sini. Betul. Jadi literasi kita mengenai cara sikat gigi pun rupanya masih sangat minim ya, Dok ya? Betul. Iya. Jadi balik lagi tentang kesadaran nih dokter ya, dokter kan pasti banyak pasien dan juga pasti ketemu macam-macam manusia dengan masalah giginya ya. Untuk kesadaran dewek masyarakat kita nih, cak mana sih sebenarnya kemampuan mengetahui merawat giginya? Ya kalau sekarang menurut saya sih sudah sangat-sangat terbantu ya, apalagi sekarang tuh banyak TikTok, terus tuh banyak Instagram, orang-orang sudah aware dengan gigi karena sekarang tuh seluruh tes kedinasan itu giginya harus bagus, giginya harus tidak dicabut, giginya harus mesti lengkap, rapi. Nah jadi memang meningkat sudah meningkat kesadaran untuk pasien-pasien itu memperhatikan giginya. Dan kita juga kan di sini sudah ada Universitas Sriwijaya kan, nah itu kan ada program studi kedokteran gigi. Itu juga kami banyak sudah turun-turun ke, maksudnya ke tempat-tempat yang tidak pernah mereka mendapatkan penyuluhan tentang itu. Dan kita juga sudah membuat inovasi-inovasi, maksudnya tuh kan kalau penyuluhan CINIB itu kan bosen, ya kan. Nah itu kita sudah sesuaikan usianya, kita sesuaikan juga siapa sasarannya gitu. Biar lebih menarik ya, diperhatikan lagi. Betul. Dok ya. Nah balik lagi tentang kita ke arah bulan puasa nih dokter ya. Iya. Ngapa sih kalau bulan puasa ini memang identik nafas itu bukan dari gigi tadi kata dokter. Memang dari dalam tuh kayaknya lebih menyengat kayaknya yang dari dalam ya dok ya. Apa memang karena tadi makan tabung gas uji agai tadi yang buat kita banyak jadi lebih. Jadi ya. Kenapa sebenarnya itu kayak kita banyak makan tepung-tepungan itu loh Mbak. Tepung-tepung itu memang begas sih. Tempe dok. Iya. Balik lagi makanan aku lagi ya. Jadi makan apa sih dok biar supaya tidak ada terlalu. Sebenarnya kalau mau sejujur-jujurnya ya kembali ke real food ya. Kalau mau sebenar-benarnya itu real food sih. Kayak buah, sayur itu sudah paling the best. Paling bener lah ya. Udah terbaik lah itu. Cuma ya budaya ya. Budaya. Dan keinginan juga. Kalau pakai obat kumur pas puasa atau gimana dok? Nah obat kumur ini juga ada misleading menurut saya. Ada misleading. Sekali lagi di leading oleh
iklan-iklan di TV. Oke. Jadi sebenarnya apakah kita membutuhkan untuk berkumur dengan obat kumur? Obat kumur itu ada dua macamnya. Ada obat kumur yang secara gampangnya ya mengandung alkohol dan tidak mengandung alkohol. Nah, pada obat kumur yang mengandung alkohol yang dikhawatirkan yang terjadi adalah si bakteri baik tadi habis kan, jamurnya meningkat gitu. Jadi sebenarnya obat kumur itu boleh kalau diinstruksikan oleh dokter. Misalnya cek ini, datang giginya, karang gigi kalau nih penuh, sudah itu gusinya merah-merah, sudah dibersihin karang gigi, itu kan berarti terjadi perlukaan pada gusi-gusinya itu. Nah, pas sudah bersihkan, karang gigi ini sebagai obat, sebagai medicine. Nah, dokternya ngomong, ini karena ada karang gigi ada yang mengandung antibiotik juga kan. Nah, ini dipakainya 2 minggu ya Bu, jangan diperbanyak. Nah, ini pasien ini tadi merasa bahwa dari giginya yang rusak tadi, kemudian dipakein ini jadi sehat, dia beli dewek. Nah itu, tapi ada lagi yang menganggap kalau dia kumur-kumur itu segar. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi, saya bukan dokter yang meresepkan atau bukan meresep. Saya hanya meresepkan kalau dibutuhkan, tapi kalau tidak dibutuhkan tidak. Tapi seandainya, misalnya ada kondisi tertentu, kayak kita butuh cadangan obat kumur, boleh beli yang tidak mengandung alkohol, terus juga kayak CPC juga Kak. Jadi yang memang ini yang aman nih seperti itu. Jadi jangan galak macam-macam Mang Cek Haga itu. Iya. Kalau penelitiannya itu pakai banyu sirih itu loh. Oh, itu yang lebih bagus ya. Diapain? Direbus ya itu. Cuma baunya agak-agak cak mano gitu. Kalau air garam itu Dok, Boleh termasuk juga untuk kesehatan gigi air mulut juga garam ya? hangat. Jadi dulu saya pernah buat buku pertolongan pertama di bidang gigi. Nah, salah satu bentuk pertolongan pertama itu adalah kumur. Misalnya giginya bengkak nih, gigi bengkak tuh minum antibiotik, minum anti nyeri dan berkumur air garam hangat. Oke. Karena dia ada antibakteri. Si garam tadi. Dan sekarang lagi tren juga tuh Cek Kiki. Betul, karena memang Cek Kiki kemarin pernah tetanggo sakit gigi karena lagi puasa, tidak berani minum obat, dia berkumur Air garam, iya. Ya, kita tanya lagi nih, bener Betul. nggak ini? Dan di sosmed lagi ngetren itu garam dan madu. Aw. Jangan mana-mana Mang Cek Wicek, segmen ketiga bakal lebih seru bersama Dokter Gigi Berta, tetap di Halo Palembang. Ya, terima kasih pemirsa PAL TV. Kita masih balik lagi di segmen yang ketiga dengan Halo Palembang pastinya, program acara yang selalu memberikan informasi langsung dari narasumbernya. Luar biasa, masih seru ini ngobrolin kesehatan gigi dan mulut seputar selama bulan puasa ini ya. Betul, tadi sudah sampai berkumur di air garam ya. Iya. Tapi jangan berkumur di tengah laut. Jangan, ya, abis kayak ikan-ikan di sana ya. Ini dokter tadi kan kita ngebahas tentang katanya pertolongan pertama kalau misalnya memang tidak bisa minum obat di saat bulan puasa ini, ya sudahlah sakit gigi tiba-tiba jam 1 siang ya itu kan boleh tidak berkumur dengan garam si air garam ini. Garam hangat. Garam hangat. Oh, air garam hangat. Jadi 1 gelas misalnya yang gelas belimbing itu garamnya cukup ya sedikit 1/4 sendok teh lah. Oh, itu garam baik, halus, garam kasar ada bedanya enggak, Dok? Sama baik. Tidak sama baik. Jadi boleh pakai garam apa kaki. Kalau lah masinnya lemak pula. Iya, lemak bola lah. Yang penting jangan gudang garam. Agak terbayang kuatnya. Wah. Iya. Oh iya, Taichan ya. Nggak sasa dikit. Betul. Oh, jadi cukup garam dengan air anget, terus anget. dilarut ke, Iya, betul. dikumur anget-anget itu lah, Dok. Karena itu ada efek antiseptik. Jadi kalau misalnya sebenarnya ngapo sih kalau gigi kita tuh sakit itu ngapo? Berarti sudah ada di dalam gigi itu lubang, terus ada makanan di situ. Sisa ya. Nah, sisa makanan itu. Jadi sebenarnya kita mengeluarkan itu sih, dikumur air garam. Sudah selesai nih, sudah itu tutup dengan kapas. Kapas biasa bagian yang sakit itu tadi. Bagian lubang tadi. Jadi tidak masuk lagi. Itu. Jadi si garam hangatnya itu sebagai cara untuk mengeluarkan dan sebagai antiseptik alami. Okay. Boleh juga kok yang tadi kalau Mang Cek agak ngerebus sirih tadi bisa juga. Sirih ya Dok ya. Sirih bisa juga. Sudah ada penelitian. Kalau zaman dulu kan emang galak ini gigit sirih ya. Ya sebenarnya gigit sirih dengan getah gambir itu memang memperkuat gigi. Kawan aku nih lagi penelitian S3 dari S2 dia meneliti tentang getah gambir itu.
Jadi memang getah gambir itu banyak manfaatnya untuk gigi ya. Sirih, getah gambir itu memang benar. Tapi dia bikin hitam, bikin merah Warna gitu gigi loh. Giginya. juga agak-agak lain jadinya. Dok, ya. Benar. Iya. Itu yang tidak relevan di masa ini. Makanya Betul. nak diambil zat aponyo yang di getah gambir itu, zat itu baik yang akan di selnya. Oh, yang lain nggak usah dipakai. Kita Oke. tunggu ya. Kalau dulu agak sering kan kita lihat Iya, orang-orang tua ya. dikasak-kasak kayak ini kan. yang sering. Kan dia di gitu kan kayak Bener-bener digosok kan. digasak. Betul. Nah dok, siko lagi juga ada wong yang biasa pakai cuko apel katanya biar nafasnya juga dari dalam katanya punya masalah yang dari lambung supaya sehat katanya pakai cuko apel. Ini benar nggak sih dok? Kalau cuka apel di literasi saya terbatas ya, tapi suami saya tuh minum cuka apel pagi-pagi padahal belum makan tuh ya. Kayaknya memang bikin enak karena dia tuh tipikal yang apa kayak pagi-pagi tuh kalau uwe-uwe gitu. Nah, kalau dia minum cuka Bloating apel ya, gitu, Dok, ya? tapi kurang paham ya saya kalau literasi. Tapi cuka apel maksudnya apakah cuka itu akan mempengaruhi gigi? Ya tentunya pasti, tapi kan tidak mungkin minumnya tuh segelonggongan cek itu kan. Paling waya sesendok Iya, kurasa 2 kan. sendok atau Campur sesendok. gelas ya. Aman sih kayaknya kalau Aman, sesendok ya. 2 sendok. Tapi aku lihat di suami itu memang cocok dia kalau sudah minum cheese cuka apel itu dia. Enak ya. Ya, Katanya nafasnya jadi terbantu yang Tapi enggak kayaknya sih. cuka apel tuh lebih ke sini. Pencernaan ya, Dok, ya? pencernaan. Oh, oke. Kayaknya. Kalau Kalau cocok ke aja gigi dokter Berta ya. Suaminya suka cuka apel, dokternya suka cuka pempek. Cuko pempek. Iya. Jadi ada berebutan. Dan rebutan jadi kan Mungkin masing-masing. mahasiswa tuh harus meneliti jadi bikin cuka pempek dari cuka apel. Cuko apel. Oh Boleh iya, juga. sehat jadi ya. Iya, Betul, bener betul, kan? betul. Baca ada pakai itu, nggak pakai gula merah. Kita rubah dikit ya resepnya ya. Gulanya turun, cukonya naik. Nah, Dok, kalau sikat gigi itu kita gosok lidah juga nggak sih sebenarnya? Ya, kalau itu betul. Jadi dibanding kita sibuk-sibuk berkumur, sebenarnya yang paling penting itu adalah mensikat lidah. Nah, sekarang tuh macam-macam. Kalau di Jepang itu mereka memang melakukan sikat lidah itu bahkan untuk pasien-pasien yang sedang dirawat di ICU. Jadi pasien-pasien yang sedang dirawat ICU itu mereka sikat gigi tapi tanpa pasta ya dan sikat lidah. Pada pasien-pasien yang dilakukan pembersihan ini tadi oral health care bilang itu dia lebih cepat sembuh dibanding pasien-pasien yang tidak dibersihin giginya. Oke. Misalnya pasien-pasien yang stroke, pasien-pasien yang tidak sadar lah posisinya itu dibersihin giginya. Itu di Palembang sudah dilakuin loh, Dok ya? Kayaknya belum. Atau di Ya. Indonesia? Emang belum ya? Karena Jepang itu punya kampanye itu 80-20. Apa tuh? 80-20 itu di usia 80 tahun mereka punya 20 gigi. Tuh 2010 tuh aku ikut pelatihannya tuh di Jakarta tuh. Memang Jepangnya yang datang itu. Terus mereka tuh kayak pembersih lidah itu pun di ininya loh, di maksudnya tuh Dibikin khusus di ya? apa istilah diteliti. Oke. Jadi misalnya bentuk ini. Nah, bentuk mana sih yang paling ini? Nah, mereka ada itu. Paling cocok. Akhirnya dia baru lapor ke kayak Lion Japan gitu loh yang perusahaan sikat gigi itu. Nah, makanya waktu kami dikasih tuh dia ada nian tuh ya alat-alat kit untuk oral health care. Mereka memang siap sampai segitunya. Kalau kita sebenarnya kita bisa akalin ya. Oh, Indonesia ini kan megaper ya. Jadi jadi banyak akal kan. Betul. Pada prinsipnya adalah saat membersihkan itu pastikan yang membersihkan bersih. Ya kan? Jangan sampai yang membersihkan itu juga kotor. Nah, biasanya sikat gigi sekarang itu mereka membuat inovasi di belakang itu dia buat untuk bisa pembersih lidah. Tapi kalau mau pakai pembersih lidah sendiri juga tidak apa-apa. Ada kan yang dijual tuh pembersih lidah tuh karena dia lebih lebar kan, jadi kayak tinggal disapu Sekali gitu. bae. Disapu, lebih ke penyapuan. Iya, berarti Cek Kiki ini MacGyver salah sikoknya ini. Karena Cek Kiki kalau lagi traveling jalan-jalan dok, jadi yang sikat gigi bagian belakang, Iya. bener dokter bilang itu untuk nyikat lidah kalau Cek Kiki. Oke. Nggak kate itu Cukup, apa rotan ya. akan Aku menjadi jadi, betul. saro kan kalau kita di hotel nggak kate sikat gigi, sikat lidah ya dok ya. Ya sudah, jadi itulah biasa Cek Kan Kiki biasanya pakai. ada kayak silikon itu kan di belakang. Betul. Ada bentuk Nah, yang garis-garisnya ya itu, dok ya. itu bisa tuh. Emang sengaja diperuntukkan ya beberapa sikat gigi mungkin. Kayaknya iya, terakhir itu beberapa tahun terakhir aku perhatiin model-model sikat gigi. Aku tuh suka
Kalau di mall tuh juga bentuk sikat gigi yang terbaru gitu. Kayak ini udah mulai sesuai ke arah keilmuan apa belum sih sebenarnya gitu. Oh itulah kalau dokter gigi ya. Namun kita nih yang mano yang kira-kira belaga kayak dibeli. Tidak berniat menciptakan brand dewe dokter. Tidak, itu biar perusahaan-perusahaan Biar saja. perusahaan, ya. Tapi memang kalau lihat di negara-negara maju kayak tadi dokter bilang Jepang bahwa memang memperhatikan nian ya kesehatan gigi nih 80-20 tadi ya. Di usia 80 masih ada 20 gigi karena memang sebegitu pentingnya sebetulnya dok ya keterkaitan kesehatan gigi dan mulut ini dengan keseluruhan tubuh kita. Bahkan kan ada ini saraf-saraf juga ya. Kayak mana dok kalau dari dokter? Iya betul. Jadi pemerintah Indonesia ini mundur sebenarnya. Kalau dulu tuh kita punya dirjen sendiri, dirjen kesehatan gigi. Nah terakhir ini kita udah punya lagi dirjen kesehatan gigi, bergabung ke, tidak tahu dirjen apa. Jadi memang ya tapi semua itu saya yakin akan ada masanya dan akan sampai ke situ. Yang perlu diperhatikan itu adalah bagaimana masyarakat itu tahu bahwa gigi itu akan menjadi manfaat ke dia gitu. Jadi kalau misalnya gini, giginya bagus tuh, anak bisa ngunyah dengan baik. Akhirnya nutrisi bagus lagi berarti kan ke otaknya bagus, ke pertumbuhannya bagus gitu. Atau misalnya kalau giginya lungsur-lungsur galau gitu, makanan kan akan jadi ribet di pencernaan, ya kan? Pencernaan jadi berat, kemudian ini timbullah yang hal lain. Jadi ketidakseimbangan sih pada dasarnya itu. Selama itu setimbang enggak masalah, tapi kalau tidak setimbang pasti itu. Dan itu tadi kalau menurut di Jepang itu kita tuh cukup punya 20 gigi sebenarnya. 20 gigi 20 itu sudah gigi itu berarti seimbang sebenarnya sudah cukup. kalau di 10 slide atas, 10 tadi bawah. itu gigi yang sampai gigi nomor 5, Bay. Ya kan? Jadi persis dengan gigi susu kita itu ya, dan yang menggantikannya. Jadi gigi susu di awal dan di akhir yang menggantikan. Kalau di manusia normal kan kita punya 32 gigi. Iya, ada susulan lagi yang di belakang itu ya. Tapi sebenarnya dalam kenyataannya yang banyak-banyak tumbuh itu sekitar 28. Jadi cuma 7 per regio, jadi 4 regio, yang sebelah sini 7, 28 itu sudah oke banget itu. Kita wajib pertahankan berarti. Benar, 80-20. Karena memang kayak pilihan makan tuh jadi tidak oke gitu. Kalau udah kata gigi makannya apa? Tahu. Betul. Nggak pacak lagi Makan makan apa? rendang. Tahu. Terus lagi makan tahu gitu kan. Atau makan yang sesuatu yang misalnya dia makan sayur tuh ya. Sayur tuh harus direbusnya sampai lembut baru dia bisa makan. Padahal nilai Jadi gizinya lah lewat. Iya, Nah itu sih, lebih ke situ sih. Kalau ngomongin gigi nih, kesehatan gigi nih rasanya panjang. Sebenarnya pertanyaan Betul, Bici Kiki betul. nanyo cak mano jumlah air minum dan lain sebagainya. Tapi memang waktu kita terbatas ini dokter. Mungkin Iya. waktunya dokter untuk menyampaikan kepada pemirsa Pal TV apa nih pesan-pesannya supaya nafas dan gigi kita selalu sehat di bulan puasa ini dokter. Oke, jadi buat pemirsa Pal TV yang ada di mana baik, selama bulan puasa ini jangan lupa untuk sikat gigi minimal 2 kali sehari. Pagi setelah sahur, ya pagi setelah sahur, sebelum sholat subuh, setelah sahur, kemudian malamnya sebelum tidur. Jadi kalau ini kan berubah waktu. Terus sikat gigi 2 menit sehari, kemudian jangan lupa bersihkan lidah juga dan gunakan benang gigi agar tidak terbentuk hawa nago tadi dan Iya. benar-benar jadi hawa kasturi tadi. Amin. Luar biasa, makasih banyak nih Sama-sama, Dokter Berta Cek Kiki. Aulia, spesialis ortodonti yang luar biasa informasinya hari ini. Semoga bermanfaat ya dok ya untuk galau-galau dan termasuk Amin. juga kita berdua di sini. Jangan Betul. sampai nelen gas 3 kilo lagi. Oh iya. Biar tidak jadi hawa nago ya. Nah kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lagi berikutnya silakan reach langsung ke sosial media dari Dokter Gigi Berta Dewe ya untuk bisa lebih lanjut. Dan terima kasih Mang Cek Bicek Mirsa Pal TV yang terus setia nonton Halo Palembang. Terus saksikan setiap hari jam 9 merapat ke jam 10 cuma di Pal TV. Memang punya kita akhir kata. Oke Kak Inde. Dan aku Bicek Kiki. Kami pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.